Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Afdhalur Razak dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 2, kasus homogen dan non-homogen pada rangkaian listrik. Baiklah, kita putar dulu intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mi seseres, taburkan cinta. Baiklah, kali ini kita akan membahas persamaan diferensial orde 2, kasus homogen dan non-homogen. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunan tertingginya adalah turunan kedua. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan RX. Jika RX sama dengan 0, maka persamaan tersebut adalah homogen. Dan jika Rx tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut non-homogen. Penyelesaian persamaan diferensial homogen orde 2 yaitu pertama, kita membuat persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut. Persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaannya. Ada 3 kemungkinan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu akar real berbeda, R1 tidak sama dengan R2. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Yang kedua, akar real kembar. R1 sama dengan R2 sama dengan R. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E R pangkat RX ditambah C2 X E pangkat RX. Yang ketiga, akar kompleks atau imajiner. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan E di pangkat UX buka kurung C1 cos omega X ditambah C2 sin omega X tutup kurung. Kemudian penyelesaian persamaan diferensial non-homogen orde 2. Bentuk umumnya Y double aksen ditambah Y aksen ditambah Y sama dengan Rx. Fx dan Gx di sini adalah koefisien. Solusinya Y sama dengan YH tambah YP. Dengan YH adalah solusi homogen, YP adalah solusi parsial. Untuk mencari YP, pilihlah yang sesuai dengan Rx pada tabel berikut. Selanjutnya, persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik. Pertama, rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri. Gambarnya seperti ini. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu VL ditambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L dan VC adalah tegangan pada kapasitor C. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dl per dt ditambah 1 per C diferensial 1 dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka L d per dt dalam kurung dl per dt
ditambah 1 per C integral D per dt 1 dt sama dengan D per dt dalam kurung E menjadi L D kuadrat I per dt ditambah 1 per C I sama dengan D per dt dalam kurung E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan Q yaitu L dl per dt ditambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E menjadi L D per dt dalam kurung dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt 1 dt sama dengan E. Jadi L D kuadrat I per dt ditambah 1 per C I sama dengan E. Yang kedua, rangkaian RDL seri. Rangkaian LDL seri dengan sumber baterai volt digambarkan pada gambar bawah ini. Model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff yaitu PR ditambah PL ditambah P sama dengan D. Dengan PR adalah tegangan pada resistor, PL adalah tegangan pada induktor, PC adalah tegangan pada kapasitor. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan I adalah muatan dalam kulom. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai RL tambah L dl per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, maka persamaan didiferensialkan, maka R D per dt I tambah L D per dt dalam kurung DL per dt ditambah 1 per C integral D per dt I dt sama dengan D per dt dalam kurung E. Maka akan menjadi L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R DL per dt ditambah 1 per C I sama dengan D per dt dalam kurung E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan Q T yaitu RI ditambah L dl per dt ditambah 1 per C integral dari I dt sama dengan E. R dq per dt ditambah L D per dt dalam kurung dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt sama dengan E menjadi L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 per C Q sama dengan dalam kurung E. Baiklah, kita akan membahas soal yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Soal yang pertama, tentukan kuat arus IT pada rangkaian LC jika L sama dengan 0,2 Henry, C sama dengan 0,05 Farad, E sama dengan 0 volt. Penyelesaiannya, kita masukkan persamaan L D kuadrat T per dt kuadrat ditambah 1 per C I sama dengan E. Maka kita kalikan dengan 1 per C, maka dapat hasilnya D kuadrat T per dt kuadrat ditambah 1 per LC I sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai L dan C, maka hasilnya D kuadrat T per dt kuadrat ditambah 100 I sama dengan 0. Lalu kita dapat persamaan karakteristik yaitu R kuadrat ditambah 100 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristiknya R 1,2 sama dengan plus minus I 10. Dan kita dapat solusi umumnya I sama dengan A cos 10T ditambah B sin 10T. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan Q dalam rangkaian RLC di mana R sama dengan 2 ohm, L sama dengan 0,1 Henry, C sama dengan 1 kali 10 mengkat min 1 Farad, dan E sama dengan 12 volt. Penyelesaiannya, kita substitusikan
nilai R, L, C, dan E ke dalam persamaan. Maka diperoleh 0,1 D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 2 dQ per dt ditambah 1 per 1 kali 10 pangkat min 1 Q sama dengan 12. Lalu kita kalikan dengan 10 untuk mempermudah perhitungan. Menjadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 20 dQ per dt ditambah 10 Q sama dengan 120. Sehingga kita peroleh persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat ditambah 20R ditambah 100 sama dengan 0. Dan difaktorkan menjadi R ditambah 10 dan R ditambah 10. Penyelesaian homogennya adalah QH sama dengan C1E pangkat min 10T ditambah C2E pangkat min 10T. Dengan memperhatikan koefisien Q pada persamaan diferensial, kita dapatkan bahwa perlu adanya konstanta baru yang bila dikalikan dengan 100, hasilnya 120. Konstanta itu adalah min 120 per 100. Jadi, solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah Q sama dengan C1E pangkat min 10T ditambah C2E pangkat min 10T dikurang 120. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Diketahui pada rangkaian LC E sama dengan 250, arus I0 sama dengan 0 dan muatan Q sama dengan 0. Tentukan solusi khususnya. Model persamaannya adalah D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC Q sama dengan E per L. Lalu kita masukkan angkanya D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25 Q sama dengan 25. Pertama kita bahas solusi homogen. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik R1,2 sama dengan plus minus I5. Solusi tak homogen, Rx-nya sama dengan 25. QP sama dengan K0. Substitusikan QP sama dengan K0 ke model persamaan diferensial, maka didapatkan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25 Q sama dengan 25 menjadi 0 ditambah 25 K0 sama dengan 25, K0 sama dengan 1. Penyelesaian khusus tak homogen, QP sama dengan 1. Solusi umum lengkap atau solusi homogen ditambah solusi tak homogen. QT sama dengan 1 ditambah A cos 5T ditambah B sin 5T. Kemudian kita substitusi nilai awal. Q0 sama dengan 1 ditambah A cos 0 ditambah B sin 0 sama dengan 0. A sama dengan min 1. I menjadi I dQ per dt sama dengan min 5A sin 5T ditambah 5B cos 5T. I0 sama dengan min 5A sin 0 ditambah 5B cos 0 sama dengan 0. B sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkapnya adalah QT sama dengan 1 kurang cos 5T. Dan arus IT adalah dQ per dt sama dengan 5 sin 5T. Baiklah, sekian dulu video saya pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.